Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang ditemukan tewas terkubur di dalam rumah di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Senin 1 September 2025 malam. Penyebab kematian satu keluarga itu masih menjadi misteri. Namun kelima mayat diduga kuat menjadi korban dalam kasus pembunuhan. Pada 1 September 2025, rumah mewah yang bercat merah muda di Kelurahan Pauman, Indramayu, Jawa Barat terlihat begitu sepi seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hal itu tentu saja tidak seperti biasanya, padahal di dalam rumah tersebut dihuni oleh satu keluarga yang terdiri dari 5 orang, yakni kakek Saroni berusia 76 tahun, anak serta menantu dari kakek Sarohni yakni Budi Awaludin berusia 40 tahun dan Eis Juwitasari berusia 37 tahun, serta 2 cucu dari kakek Saroni yakni Ratu Kairunisa berusia 7 tahun serta Bella berusia 10 bulan. Warga sekitar yang melewati rumah tersebut berulang kali menutup hidung dan mulai menebak-nebak mengenai bau busuk yang merambat menembus dinding dan pagar tinggi rumah mewah itu. Sebagian warga berusaha menepis firasat buruk dan mengira bau busuk tersebut mungkin hanya berasal dari bangkai hewan. Namun malam itu karena baunya yang semakin menusuk menimbulkan rasa penasaran dari warga sekitar. Rumah besar dan mewah milik Haji Sarohni, seorang warga terpandang di daerah tersebut, tiba-tiba berubah menjadi pusat misteri. Dari sinilah tragedi perlahan mulai terungkap. Penemuan 5 mayat satu keluarga terkubur di halaman belakang langsung menggegerkan warga. 1 September 2025 sekitar jam 5:30, salah seorang warga yang masih kerabat dekat dari keluarga tersebut bersama-sama dengan warga mendobrak pintu rumah mewah itu. Begitu pintu berhasil terbuka, bau menyengat langsung menyeruak membuat beberapa orang terbatuk-batuk dan berjalan mundur beberapa langkah sembari menutup hidung. Namun beberapa orang tetap berjalan menyisir seluruh ruangan di lantai 1 dan lantai 2 rumah itu, tetapi tetap saja tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hingga salah seorang warga menengok ke belakang rumah dan mendapati adanya gundukan tanah segar di bawah pohon nangka. Dan yang lebih mengejutkan lagi guys, ditemukan sepasang kaki manusia menjulur dari tanah gundukan tersebut. Salah seorang warga langsung berlari keluar melaporkan penemuan itu ke aparat desa setempat yang kemudian dilanjutkan ke Polsek Indramayu Kota. Pihak berwajib yang mendapat laporan itu langsung mendatangi lokasi tersebut bersama tim Inavis dan segera memasang garis polisi untuk mengamankan tempat kejadian perkara dari warga sekitar. Di sana aparat langsung menggali tanah di bawah pohon nangka dengan hati-hati. Satu persatu jenazah mulai terlihat. Di urutan paling atas merupakan Haji Saroni lengkap dengan pakaian yang dikenali oleh keluarganya. Lalu di bawahnya adalah Budi Awaludin, kemudian istrinya Eis dan 2 anak kecil yang merupakan cucu dari kakek Saroni. Total ada 5 jasad guys dalam satu liang lahat ditumpuk berlapis-lapis. Aparat kepolisian bekerja hingga larut malam sementara warga berkerumun di luar pagar, sebagian menangis dan sebagian lagi syok tidak percaya. Masih di tanggal yang sama sekitar jam 7:30, seluruh jasad berhasil dievakuasi dan langsung dibawa menuju ke RS Bayangkari Losarang untuk proses otopsi. Kabar penemuan 5 mayat sekeluarga dengan cepat menyebar ke seluruh warga Indonesia khususnya Kabupaten Indramayu. Aparat kepolisian yang berada di lokasi langsung memintai keterangan dari sejumlah warga. Berdasarkan keterangan dari salah satu saksi berinisial E menjelaskan bahwa pada hari Kamis 28 Agustus 2025 atau 5 hari sebelum mayat ditemukan,
Cucu kakek Saroni yang bernama Ratu Kairunisa tidak masuk sekolah. Informasi tersebut beliau ketahui dari anaknya yang merupakan teman satu sekolah. Merasa penasaran, warga berinisial E kemudian menghubungi Eis, namun anehnya pesan melalui WhatsApp ataupun panggilan telepon tidak ada jawaban sama sekali. Sedangkan berdasarkan warga bernama Sohib mengatakan bahwa rumah mewah tersebut memang terlihat sangat sepi, lampu juga tidak pernah menyala dan pagar juga selalu dalam kondisi terkunci rapat. Namun meskipun begitu, beliau masih beranggapan mungkin saja keluarga tersebut sedang bepergian keluar kota atau sedang ada urusan yang harus meninggalkan rumah mewah itu. Salah seorang saksi juga menjelaskan kalau pada hari Sabtu 30 Agustus 2025 dini hari, dirinya sempat melihat ada 2 buah mobil pick-up yang terparkir di depan rumah korban. Kedua mobil tersebut diketahui terparkir mulai dini hari sampai menjelang subuh. Masih berdasarkan dari pengakuan salah satu saksi yang merupakan penjual ayam bakar, mengatakan bahwa beberapa hari sebelum ditemukan meninggal dunia, Eis sempat memesan 5 ekor ayam bakar untuk dikirim ke rumah keluarga tersebut. Kepada penjual ayam bakar itu, Eis mengatakan jika mereka akan kedatangan tamu dari Tangerang, namun tidak dijelaskan secara rinci siapa tamu tersebut. Nah guys, berdasarkan hasil dari olah TKP ditemukan sebuah spray serta terpal warna biru yang terdapat noda darah. Dari TKP tersebut, aparat kepolisian berhasil mengamankan 1 buah cangkul, 1 buah ember kecil, 1 buah spray berwarna biru, dan 1 buah terpal yang juga berwarna biru. Berdasarkan hasil investigasi dari aparat kepolisian menjelaskan bahwa kelima korban diduga merupakan korban pembunuhan. Kelima jasad tersebut diperkirakan meninggal dunia 4 hari sebelum jasad ditemukan. Pada 2 September 2025 pagi hari, aparat kepolisian menemukan mobil sedan milik keluarga kakek Saroni terparkir di lokasi lain, yakni di pinggir jalan dekat Sungai Cimanuk, Indramayu, namun penemuan tersebut masih dalam pemeriksaan aparat kepolisian. Pada 3 September 2025, kelima jasad dari keluarga kakek Saroni dimakamkan di tempat pemakaman umum Nyai Resik, Sindang, Kabupaten Indramayu. Tangisan dari pihak keluarga, sanak saudara, serta para warga mengiringi pemakaman tersebut. Haji Sahroni berusia 76 tahun merupakan warga serta pemilik rumah mewah yang berlokasi di Jalan Siliwangi nomor 52, Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Diketahui, beliau tinggal bersama anak kandung serta menantunya bernama Budi Awaludin berusia 40 tahun dan Eis Juwitasari berusia 37 tahun, serta 2 orang cucunya bernama Ratu Karuwinisa berusia 7 tahun dan Bella berusia 10 bulan. Haji Saroni merupakan salah satu warga yang cukup terpandang di wilayah tersebut. Beliau memiliki usaha sarang burung walet, sedangkan sang anak yakni Budi Awaludin merupakan seorang pengusaha sembako. Toko sembako milik Budi diketahui berjarak 30 meter dari rumah mewah tersebut. Menurut penuturan dari warga sekitar, keluarga Haji Saroni cukup tertutup, namun mereka dikenal sebagai pribadi yang baik dan selalu terlihat sholat di masjid bersama dengan warga yang lain. Di mata keluarga besarnya, Haji Saroni dan anak serta menantunya dikenal sebagai sosok yang baik dan ringan tangan membantu jika ada pihak yang membutuhkan bantuan mereka. Juru bicara dari pihak keluarga korban mengatakan bahwa hingga 3 September 2025, mereka belum menerima pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai penyebab kematian yang menewaskan keluarga Haji Saroni. Namun meskipun begitu, pihak keluarga besar berharap aparat kepolisian bisa segera mengungkap serta menangkap para pelaku.
Niko Hadimulya selaku keponakan korban mengungkapkan jika keluarga mereka tidak memiliki musuh sehingga kasus ini harus segera diusut sampai tuntas dan para pelaku dihukum seberat-beratnya. Sementara itu guys, pihak forensik masih bekerja meneliti penyebab kematian. Pihak berwajib mengungkapkan dugaan awal para korban dibunuh dan dikubur secara terburu-buru. Selain itu, puluhan saksi telah dipanggil termasuk tetangga, saksi mata, kerabat, karyawan korban, serta pedagang pasar yang biasa berinteraksi dengan Ais. Hingga kini, kasus penemuan 5 jasad masih dalam pemeriksaan intensif. Motif pelaku juga masih menjadi tanda tanya besar bagi pihak kepolisian karena tidak ada tanda-tanda kehilangan ataupun kerusakan di rumah korban. Pas didobrak, kita cari-cari semua, motor, mobil ada semua. Kita nggak nemuin apa-apa juga, cuma kita nemuin bau bangkai. Saya dapat kabar lagi tuh habis maghrib. Terus infonya Gitu, Pak. seperti apa, Mbak? Infonya sih ditemukan jenazah di gundukan tanah. Polisi menemukan mobil korban tengah terparkir di pinggir jalan dekat Sungai Cimanuk, Indramayu, Selasa pagi. Polisi masih mendalami kasus penemuan jenazah dan keterkaitan penemuan mobil korban di lokasi berbeda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk nonton video ini. Kalau menurut kalian video yang aku bahas ini bermanfaat, tolong bantu aku untuk sebarkan agar channel ini semakin berkembang tentunya. Aku juga mau memberitahukan bahwa kasus-kasus yang aku bahas ini hanyalah sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus kriminal yang terjadi di negara yang kita cintai ini maupun di dunia. Semoga selalu ada hikmah serta pelajaran yang bisa kita petik bersama-sama. Aku juga berharap kalau kalian semua pastinya jangan sampai lupa untuk subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan setiap aku upload video baru. Oke guys, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.